Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tata laksana pemeriksaan USG abdomen pada kasus abdominal pain. Nah, jadi video ini saya buat sebagai tugas ya, tugas pelatihan pekerti. Nah, makanya mungkin nggak full ya nantinya. Nah, mungkin sekitar 5 sampai 10 menit aja. Oke. Nah, sebelum kita mulai, mari kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita masuk ke inti dari materi, ada baiknya kita kenalan dulu ya. Nah, ini adalah profil saya. Saya adalah staf pengajar di Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 dan juga merupakan profesinya sonografer freelance ya. Nah, dan juga sebagai seorang trainer atau instruktur ultrasonografi. Background pendidikan saya mulai dari D3, D4 itu di Poltekkes Jakarta 2, tempat saya bekerja sekarang. Untuk S2-nya saya mengambil jurusan yang agak beda ya, agak unik. Itu adalah teknologi biomedis di UI. Nah, hobi saya ya kayak teman-teman lah, masih anak-anak zilenial. Saya hobi traveling, saya hobi musik, saya hobi manga. Kalau nggak tahu manga itu komik ya, komik Jepang itu manga. Saya juga senang game, saya juga senang anime, saya senang marketing. Nah, hobi saya yang tadi terakhir itu adalah penghasilan terbesar gitu ya. Saya senang berjualan, saya senang banget. Untuk bidang USG, saya punya pengalaman jadi narasumber di berbagai workshop USG, trainer tadi disebutkan ya, instruktur USG, dan juga freelance sonografer di beberapa tempat. Nah, apa itu sonografer nanti kita jelaskan. Gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang hobinya kayak saya nih, manga ataupun game. Nah, itu One Piece ya, salah satu yang saya suka tuh. Saya udah baca dari SMP sampai sekarang belum tamat-tamat. Itu. Nah, selain saya bekerja sebagai staf pengajar ataupun trainer, saya juga aktif di lembaga yang namanya Fokus, Forum Komunitas Sonografer Indonesia. Ini adalah uh, forum seminat ya di bidang WSG. Jadi sonografer dari mulai Sabang sampai Merauke berkumpul di sini. Nah, kami melakukan kegiatan mulai dari trainer, mulai dari workshop, seminar, bahkan terakhir kami sempat mengadakan bakti sosial massal ya, itu di Rutan di Lampung. Nah, untuk pemeriksaan USG dan juga di beberapa tempat yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu di sini karena nggak akan cukup. Nah, itu adalah background saya. Nah, untuk mengetahui apa sih sonografer, ada baiknya kita lihat video berikut ya. Hi, my name is Gina White. I'm a general sonographer at Nebraska Medicine, and I've been here for 3.5 years. As a general sonographer at Nebraska Medicine, we perform a variety of exams from your typical routine abdomen, kidney ultrasounds. We do elastography ultrasound to check for liver stiffness. We do contrast enhanced ultrasound to check the enhancement patterns of lesions. We do biopsies, and we're highly involved in a patient's transplant journey with the workup and after they get the transplant. I love my job because I have a great team. My team will bend over backwards to help lend a hand. We are continually praised and recognized for our work, as a team, but even our managers, our supervisors. So the skills to work at Nebraska Medicine, you have to be driven and efficient, be willing to work in a fast-paced environment, be willing to learn new pathology, be a team player, and also be willing to teach our new students because they'll become sonographers someday too. Nah, itu adalah seorang sonografer. Mirip-mirip lah fotografer, sonografer, cuma memang menggunakan sumber penghasil gambar yang beda. Kalau sonografer menggunakan gelombang ultrasound. Karena kebanyakan orang kalau disebut sonografer itu apa? Oh ini
dokter USG. Nah, cuma bedanya kami bukan dari background medis atau dokter. Memang profesinya sonografer. Jadi kami melakukan scanning, namanya scanning, misalnya pemeriksaan abdomen atau perut. Nah, nanti kami memberikan imaging seperti yang tadi di video, nanti di expertise atau dibaca hasilnya oleh seorang radiologis atau dokter spesialis radiologi. Nah, udah mulai kebayang ya, sonografer itu apa. Nah, kalau udah mulai kebayang, nah kira-kira nih untuk menjadi seorang sonografer, nah butuh apa aja sih skill yang dibutuhkan. Nah, gitu ya. Oke, ini jadi untuk menjadi seorang sonografer kita harus memiliki kemampuan untuk eh, mengidentifikasi anatomi tubuh, bukan anatomi yang dua dimensi, kayak misalkan pelajaran mungkin SMA itu ya, tapi lebih ke anatomi seksional, jadi potongan-potongan tubuh. Nah, nanti akan saya perlihatkan. Dan yang kedua, harus memiliki keterampilan di bidang modalitas USG, peralatannya, instrumentasinya, tombol-tombolnya. Kalau mau gambar kayak gini, pencet apa? Kalau gambarnya begini, kok diapain? Nah, itu. Kita harus memiliki kemampuan itu. Yang ketiga, teknik pemindaian atau scanningnya. Nah, kita pakai alat yang namanya probe atau transducer. Itu ditempelnya tuh di mana? Nguleknya kalau saya bilang ya. Nah, gerakannya di mana? Terus harus diapain tuh transducernya? Itu tekniknya. Nah, yang terakhir kita harus bisa menganalisa atau mengevaluasi tampilan dari sonogram itu sendiri atau sonopatternnya, pola gambarannya itu kita harus analisa. Jadi bukan cuma menghasilkan gambar, tapi kita harus bisa menganalisa gambaran itu normal kah atau patologis kah. Kalau patologis kira-kira mengarah kemana, kalau mengarah kemana kira-kira langkah selanjutnya itu mau diapain, nah itu jadi keterampilan ini yang wajib dibutuhkan oleh seorang sonografer. Nah, kilas tentang anatomi seksional mungkin nggak akan saya bahas detail untuk pertemuan kali ini. Kita masih pengantar ya. Nah, kayak gini nih anatomi seksional. Ini anggap potongan tubuh. Ini perut ya. Ini torak, dada di perut. Kita belah tubuh tuh secara aksial namanya atau horizontal. Nah, akan tampilan seperti ini. Nah, untuk USG tampilan itu nggak semua tubuh tapi cuma yang ini aja nih. Nah, yang ini aja, terus nanti ada di gambarnya akan kayak gini nih. Gambarnya cuma hitam putih, hitam putih. Nah, kemampuan analisa sonopattern ini yang harus dimiliki oleh seorang sonografer. Ini tampilan apa ya? Ini organ apa ya? Ini kalau tahu ada organ apa, sekelilingnya tuh organ apa juga. Terus ini gambaran ini normal atau enggak. Nah, ini kita harus analisa semuanya nih. Nih, kalau sekilas ini adalah ini pankreas, ini vena splenica atau vena lianalis, ini SMA, spermatogenesis arteri, ini aorta. Nah, ini arteri renal kanan, arteri renal kiri. Nah, itu banyak ya. Nah, itu harus bisa tentang anatomi seksional. Selanjutnya, kita harus bisa mengetahui tentang modalitas imagingnya. Nah, ini ada beberapa mode display penampilan USG. Ini yang namanya B-mode atau brightness mode. Nah, ini yang namanya M-mode atau motion mode, pergerakan. Nanti tampilan seperti ini untuk mengecek pergerakan dari tubuh. Terus kita juga bisa memakai color doppler, mungkin di video tadi ada ya, sonografer dari Amerika, Nebraska ya. Nah, itu dia ngecek pemeriksaan kok ada warna-warnanya, itu namanya doppler, color doppler dan power doppler. Ada yang namanya duplex dan triplex imaging. Jadi gambaran B-mode, gambaran color flow, gambaran spektrumnya. Nah, ini gerakannya. Oke. Nah, sebenarnya seorang sonografer itu harus memiliki kemampuan basicnya ya. Itu ini nih. Kemampuan analisa dari patternnya sonogram atau sonopattern saya bilangnya. Nah, ada beberapa istilah-istilah atau terminologinya. Kalau tampilannya lebih putih atau lebih bright,
dari organ sekelilingnya, kita sebutnya itu more ekogenik atau bisa disebut juga hiperechoik karena lebih banyak ekonya. Kalau lebih gelap dari sekitarnya, kita sebutnya hipoechoik. Jadi ekonya lebih rendah. Kalau sama atau menyerupai, contoh gambaran yang ini, gambar ini contohnya nih saya kasih pointer. Nah ini adalah sama nih, ini sama ini sama. Jadi kita sebut isoechoik. Dan yang terakhir tampilannya tuh unechoic. Jadi gambar gelap nggak ada echo. Nah, kita ada 4 terminologi ini yang kita sebut. Nanti saat kita menemukan sebuah lesi atau struktur di dalam organ, nah, kita harus mengidentifikasikan apakah organ tersebut anechoic, isoechoic, hipoechoic, ataupun hyperechoic. Karena nanti diagnosanya akan beda mengarah ke patologisnya. Nah, untuk memegang probe, ini kita sebut probe ya, atau transducer. Ini seperti ini yang benar nih. Kita memegang kayak megang pensil supaya lebih fleksibel gerakannya. Ini agak pegal nanti kalau pegang seperti ini. Nah, ini kita harus mengatur TGC namanya ini, time gain compensation. Terus kita juga akan mengatur fokus. Tampilan fokus yang benar itu adalah yang ini nih. Misalkan ini ada segitiga ya. Segitiga ini karena kita fokusnya ke ini nih gambar fetus, gambaran bayi. Nah, fokus harus disejajarkan oleh si gambaran bayinya. Jadi gini kita turunin ke bawah sini nih. Nah, ini lebih proper, excellent sini. Nah, terus yang perlu dipastikan sebelum kita memeriksa pasien, kita harus periksa identitasnya, siapkan peralatan sesuai atau enggak, lakukan anamnesa. Jadi kita tanya-tanya penyakitnya apa, udah berapa lama. Nah, kenapa peralatan harus disesuaikan? Karena setiap alat USG itu memiliki ciri khas. Contohnya transducer ukuran frekuensinya 3,5 MHz itu nggak bisa dipakai untuk eh, mame misalkan atau payudara atau misalkan untuk tiroid karena dia terlalu rendah. Nah, kalau misal untuk sebaliknya transducer yang ukuran frekuensinya tinggi, misalkan 7 MHz atau 12 MHz, itu nggak bisa kita pakai untuk liver karena nggak akan nyampe. Nah, kayak gitu. Nah, anamnesa palpasi, palpasi itu adalah di raba ya jika diperlukan. Dan perhatikan KU-nya pasien, keadaan umumnya, apakah dia pucat, jaundice kah, menggigil, ada nyeri tekan. Nah, kita harus cek keadaannya. Oke, kita mulai masuk ke skenario kasusnya nih. Nah, ini kasus pertama. Ada nyeri tekan di titik McBurney. McBurney itu titik di antara umbilikus dan femur. Kita cek tengah-tengahnya, di titik. Kalau ada nyeri tekan, nah gimana menurut teman-teman? Harus ngapain? Kira-kira mengarah kemana? Nah, kita harus paham sebagai sonografer nih. Jawabannya mengarah ke appendix. Kita harus cek tuh ada titik tekan McBurney. Oke, kita harus cek di arah appendixnya. Kita scanning, kita screening gitu. Kita cek apakah ada perbesaran appendixnya nih. Ini appendix tampilannya. Ini menggunakan, nah, terus pakai transducer yang mana alatnya kalau appendix. Nah, berarti kita harus pakai yang frekuensi sangat tinggi. Berarti ya yang linier di atas 7 MHz. Nah, baru akan tampil gambar seperti ini. Kalau pakai alatnya nggak bagus, itu nggak akan dapet. Misalkan terjadi pelebaran seperti ini. Nah, ini kita udah mengarah ke appendicitis. Nah, gitu. USG itu full analisa gambar. Jadi nggak cukup kita tahu ini gambar kayak gimana. Walaupun sebagai seorang sonografer kita tidak melakukan ekspertise. Nah, tapi kita wajib tahu. Oke, ini case pertama ya. Sekarang kita cek case kedua. Pasien datang ke USG dengan jaundice. Jaundice itu tuh agak pucat kuning. Nah, kalau kayak gini gimana kira-kira? Nah, kita udah mulai harus mikir, oke, jaundice berarti tuh bilirubin meningkat. Kemungkinan ada
kerusakan di area hati ataupun traktus biliaris. Berarti kita harus cek traktus biliarisnya. Nah, saat kita cek ternyata nih ada gallstone di intrahepatic gallstone atau di extrahepatic gallstone. Nah, nih. Jadi ada batu di traktus biliarisnya. Nah, bilirubin terhambat jalan pedunya, bilirubin meningkat, pasien pun jadi jaundice, jadi kuning. Nah, gitu ya. Oke. Case ketiga, ada kemungkinan ada metastasis pada liver. Oke. Kalau begitu ada metastasis, berarti itu kita harus mikir bahwa sumber dari CA-nya, karsinomanya, itu kemungkinan bukan di liver. Nah, dan udah ada hasil CT scan atau MRI-nya. Nah, kalau udah ada, baru kita mulai scan. Saat kita scanning gambaran sonogram hepar, nah, kita harus mulai mikir tampilannya gimana sih untuk metastasis. Kita harus paham, ciri khas metastasis itu tampilannya bullseye. Jadi mata banteng. Nah, kita harus cari nih tampilan mata banteng. Nah, nih kayak gini nih tuh. Nah, bisa luarnya putih tebal, tengahnya hitam, atau sebaliknya, pinggirannya hitam, tengahnya putih. Nah, kayak gitu tuh. Dan bisa juga multiple seperti ini tuh, banyak. Nah, ini ciri-ciri tampilan metastasis. Gitu, teman-teman. Nah, itu sekilas tentang tata laksana pada kegawat daruratan abdomen pain. Nah, masih banyak lagi kasus-kasus di bidang USG. Nah, saya akan membahas juga tentang kompetensinya tuh si radiografer atau sonografer itu di mana fokusnya. Nah, karena biar nggak rancu sama kompetensi yang si radiolog atau radiologis atau dokter spesialis radiografi. Jadi sonografer atau si radiografer fokusnya sampai menghasilkan gambar imaging aja di sini. Nah, selanjutnya hasil gambaran kita akan diekspertise oleh si radiolog. Tapi ini menjadi tidak bermakna kalau teknik pengambilannya itu salah. Kayak contoh tadi, curiganya tuh ada appendicitis, tapi kita nggak menampilkan tampilan appendiknya. Nah, itu radiolog juga nggak bisa baca tuh. Nah, itu. Oleh karena itu, kita harus memiliki kemampuan analisa si sonopattern itu. Normal atau patologis itu bisa kita tampilkan dengan baik. Nah, saya kira untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Nanti selanjutnya kita akan lakukan diskusi ya, bisa secara luring ataupun daring. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, langsung kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nanti.